Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kewirausahaan ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sumber Pendanaan dan Manajemen Keuangan. Sumber-sumber keuangan perusahaan terbagi menjadi dua golongan sumber dana perusahaan. Yang pertama, ada dana yang berasal dari perusahaan internal. Penggunaan dana ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Oleh karena itu, sumber dana internal biasanya sangat terbatas. Jenis dari dana internal ini, yang pertama ada penggunaan dana perusahaan, yang kedua penggunaan cadangan, dan yang ketiga penggunaan laba yang ditahan. Lalu golongan yang nomor 2 adalah dana yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal, yaitu yang mencakup dana dari pemilik atau penyertaan. Nah, di sini dalam perusahaan harus adanya pemisahan yang tegas antara dana milik pribadi dan dana milik perusahaan. Dan yang kedua ada dana yang berasal dari utang jangka pendek atau utang jangka panjang, biasa disebut belanjaan asing. Sumber dana ekstern diantaranya kredit jangka pendek, yaitu kredit rekening koran, kredit penjual atau pembeli aset, dan kredit jangka panjang, yaitu meliputi hipotek, obligasi, kredit bank, dan kredit dari negara lain. Lalu yang C, dana bantuan pemerintah. Yang D, ada dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modal. Lalu yang terakhir, dana ventura. Dana ventura itu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang memiliki potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Sunita, NIM 1903012221. Di sini akan menjelaskan mengenai fungsi pengelolaan keuangan. Yang pertama, investasi merupakan dana bagi kelangsungan hidup usaha. Dana dalam perusahaan dapat digunakan untuk membeli bahan, upah buruh, aktiva, dan membayar berbagai biaya untuk kegiatan operasional perusahaan. Dana secara umum digunakan peraturan investasi untuk berbagai aktivitas seperti kas, piutang, persediaan barang, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber dana. Dana dalam perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber dari internal maupun sumber dari eksternal. Contohnya seperti modal sendiri, hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Yang ketiga, penganggaran modal. Anggaran modal merupakan suatu metode untuk membuat keputusan tentang pemilihan investasi dalam aktiva tetap. Dalam anggaran modal dianalisa perbandingan antara berbagai alternatif proyek yang dapat menguntungkan untuk dipilih dan diputuskan. Keempat, kebijakan laba. Kebijakan laba merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan keuntungan usaha perusahaan. Kebijakan laba yang dapat memberikan dampak yang baik terhadap kelangsungan usaha perusahaan di masa kini dan masa mendatang. Yang pertama, menanamkan kembali laba ke perusahaan atau dibagikan kepada pemiliknya. Modal kerja berisi alternatif launching adalah aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang lancar. Rasio modal kerja yang pertama, current ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional jangka pendek. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar, kas piutang, persediaan dengan hutang lancar, hutang dagang, dan hutang pajak, utang wangsal, hutang lancar lain. Ukuran rasio rendah menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan buruk. Sebaiknya jika ukuran rasio relatif tinggi, likuiditas perusahaan relatif baik. Yang kedua, quick ratio merupakan rasio likuiditas yang tidak membentukkan persediaan yang merupakan aktiva lancar paling
Perkenalkan, nama saya Muhammad Hengki Hermawan dengan nomor induk 190301233 dari kelas manajemen D3 pagi. Kebijakan investasi aktiva lancar. Kebijakan keuangan yang menyangkut pengelolaan aktiva lancar. Yang pertama, tingkat investasi pada aktiva lancar. Dan yang kedua, bagaimana perusahaan mendanai aktiva lancar tersebut. Terdapat 3 alternatif kebijakan keuangan perusahaan menyangkut jumlah aktiva lancar. Yang pertama, kebijakan longgar atau disebut relax policy, yaitu kebijakan menetapkan jumlah aktiva lancar pada tingkat tinggi. Yang kedua, kebijakan ketat, restricted policy, merupakan kebalikan dari relax policy, menetapkan aktiva lancar pada tingkat rendah. Dan yang ketiga, kebijakan moderat, yaitu berada di antara relax dan restricted policy. Misalnya pada tingkat penjualan 1 miliar, kebijakan longgar mempunyai target aktiva lancar 300 juta. Moderate policy menargetkan aktiva lancar 230 juta. Dan restricted policy mungkin menargetkan aktiva lancar hanya sebesar 160 juta. Halo, perkenalkan saya Priliana dengan NIM 190301254 akan mempresentasikan tentang pendanaan aktiva lancar. Pada umumnya, bisnis akan mengalami fluktuasi perubahan dan kecenderungan secara siklus. Bagaimana perusahaan mendanai aktiva lancar permanen dan aktiva lancar temporer, inilah yang membedakan kebijakan pendanaan aktiva lancar. Ada 3 alternatif kebijakan pendanaan aktiva lancar. Yang pertama adalah pendekatan penyelarasan usia atau maturity matching approach. Yang kedua, pendekatan agresif approach. Yang ketiga, pendekatan konservatif atau conservative approach. Yang pertama, maturity matching approach adalah kebijakan untuk menyelaraskan usia aktiva dan pasiva perusahaan. Strategi ini meminimumkan kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban-kewajiban keuangannya. Ada 2 kendala dalam menyelaraskan usia aktiva dengan pasiva. Yang pertama, ada usia aktiva kadangkala tidak menentu. Yang kedua, timbul masalah jika menggunakan pendanaan dari modal sendiri karena modal sendiri tidak memiliki waktu jatuh tempo atau usia tak terhingga. Menurut maturity matching approach, aktiva tetap dan aktiva lancar permanen harus didanai dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri ditambah pasiva lancar spontan atau spontaneous current liabilities. Yang kedua ada aggressive approach, adalah kebijakan di mana perusahaan mendanai seluruh aktiva tetapnya serta sebagian dari aktiva lancarnya dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri ditambah pasiva lancar. Sebagian dari aktiva lancar permanen serta aktiva lancar temporer didanai dengan hutang jangka pendek tidak spontan. Kebijakan ini disebut agresif karena penggunaan hutang jangka pendek untuk mendanai sebagian aktiva lancar permanen relatif beresiko. Yang ketiga ada konservatif approach, adalah kebijakan di mana perusahaan menggunakan hutang jangka panjang dan modal sendiri ditambah pasiva lancar spontan untuk mendanai aktiva tetap, aktiva lancar permanen serta sebagian dari aktiva lancar temporer. Sebagian lain dari aktiva lancar temporer jika diperlukan dibiayai dengan menggunakan hutang jangka pendek tidak spontan. Saat aktiva lancar temporer mencapai titik rendah, dana yang menganggur dibelikan sekuritas atau surat berharga yang liquid. Selanjutnya, keuntungan pendanaan jangka pendek. Meskipun menggunakan hutang jangka pendek lebih berisiko daripada menggunakan hutang jangka panjang, hutang jangka pendek memberikan beberapa keuntungan. Ada 5 keuntungan dari pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah kecepatan. Lebih cepat untuk memperoleh kredit jangka pendek daripada kredit jangka panjang. Kreditur akan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk kredit jangka panjang karena dana akan terikat dalam waktu yang lama. Jika perusahaan membutuhkan dana segera, ia lebih suka memilih hutang jangka pendek. Yang kedua ada fleksibilitas.
Untuk mendanai aktiva lancar temporer atau musiman, perusahaan cenderung kurang menyukai hutang jangka panjang. Alasannya, yang pertama adalah biaya untuk memperoleh hutang. Untuk hutang jangka panjang biasanya lebih besar dari kos untuk hutang jangka pendek. Yang kedua, meskipun hutang jangka panjang dapat dibayar sebelum waktunya, untuk melakukan ini diperlukan biaya. Yang ketiga, hutang jangka panjang biasanya disertai dengan konvenan atau aturan-aturan dari kreditur yang dapat menghambat efisiensi pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, biaya hutang. Pada umumnya, hutang jangka panjang lebih mahal biayanya atau suku bunganya lebih tinggi dari hutang jangka pendek. Hal ini ditunjukkan dengan yield curve yang naik. Hutang jangka panjang lebih mahal karena perkiraan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik serta risiko yang lebih besar untuk masa peminjaman yang lebih panjang. Yang keempat, risiko hutang. Risiko hutang jangka pendek lebih besar karena yang pertama, jika perusahaan menggunakan hutang jangka panjang, biaya bunga relatif stabil untuk waktu yang lama. Tapi, jika ia menggunakan hutang jangka pendek, suku bunga relatif berfluktuasi. Yang kedua, jika perusahaan menggunakan terlalu banyak hutang jangka pendek, ia dapat mengalami kesulitan likuiditas. Mengelola modal kerja, langkah-langkah siklus modal kerja ada 5. Yang pertama, membeli atau memproduksi persediaan untuk penjualan yang meningkatkan utang usaha, mengasumsikan pembelian tersebut merupakan pembelian kredit dan meningkatkan persediaan di tangan. Yang kedua, menjual persediaan untuk kas yang meningkatkan kas atau menjual persediaan secara kredit yang meningkatkan piutang usaha. Yang ketiga, membayar utang usaha yang mengurangi utang usaha dan mengurangi kas, membayar biaya operasi dan pajak yang mengurangi kas. Yang keempat, mengumpulkan piutang usaha ketika dilunasi yang mengurangi piutang usaha dan meningkatkan kas. Yang kelima, memulai siklus ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan, manajemen keuangan merupakan aktivitas bagaimana mencari dana dan sumber pendanaan yang murah, menggunakan dana yang diperoleh dengan tetap, dan bagaimana laba dan investasi tersebut didistribusikan kepada yang berkepentingan. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jenis sumber dana jangka pendek meliputi kredit dagang, dana pinjaman bank. Jenis dana jangka menengah diantaranya adalah istilah pinjaman, peralatan pinjaman leasing, dan jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek dan obligasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi yang kurang jelas. Mohon maklum adanya. Jika dari teman-teman yang kurang memahami materi, silakan ditanyakan pada forum diskusi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.